Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan pengacara terkenal Bang Saur Siagian SH MH. Banyak hal yang akan kami gali karena beliau ini bukan hanya pesohor, tapi kalau bicara di depan publik pasti orang melihat apa yang dia katakan, keberaniannya, siapapun tidak pernah takut dia berdebat. Horas Saur. Horas Lae Hotman. Terima kasih waktunya, Le. Iya, sama. Saya teringat waktu Le mengawal perkara waktu membela gereja HKBP Pondok Timur, Le. Oh iya. Saya berkali-kali hadir waktu itu. Waktu itu saya wartawan di Narastum Pembaruan. Iya. Le disudutkan satu ormas waktu itu, tidak ada ketakutan, tapi kacamata Le patah, diam aja Le. Iya. Boleh diingat itu, Le. Iya. Kenapa Le tidak begitu merasa ada ketakutan? Saya sendiri udah tahu. Iya. Pondok Timur itu yang terkenal HKB Ciketing ya. Iya, itu. Iya. Termasuk Philadelphia nanti saya lihat Iya. juga. Jadi gini, Le Hotman. Saya untuk menjadi advokat itu kan bagi saya itu suatu pencapaian besar dalam hidup saya, karena tidak mudah saya jadi advokat, mulai dari salesman, jadi guru, ya kan, baru kemudian jadi advokat. Kedua, saya merasa bahwa konsekuensi saya percaya kepada Kristus, saya bukan pendeta, bukan penatua, profesi saya lah mimbar saya untuk bisa melayani Tuhan, kira-kira gitu ya. Dan karena kasus ini menyangkut soal hal yang sangat fundamental, itu soal hak berkeyakinan atau orang beragama, karena itu sudah dijamin konstitusi, dan ada pihak yang merasa paling kuat, paling hebat, kemudian menghambat yang sesungguhnya dalam keadaan apapun itu tidak bisa diganggu atau dihambat oleh siapapun gitu loh. Jadi saya menghayati betul sebagai negara demokrasi yang dalam konteks hukum itu negara berkonstitusi. Saya menyadari betul bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Jadi ketika ada merasa lebih kuat atau lebih superior dari yang lain, saya merasa itu penghinaan kepada konstitusi, penghinaan kepada kemanusiaan. Jadi di situ saya merasa saya harus bisa maksimal untuk melakukan peran-peran saya sebagai seorang advokat. Itu Le Hotman. Jangan-jangan juga ada pengaruhnya juga Le lahir di Siantar. Siantar Men itu terkenal, Le. Kalau kami parhuta-huta di kampung sana, gitu ya. tiba langsung ke Jakarta. Iya. Ada minder juga, ada ketakutan juga kalau orang-orang Siantar. Siantar. Pemberani mungkin jalan perluasan sudah biasa. Iya. Melihat terminal. Mungkin cerita Le, waktu besar di Pematang Siantar. Iya, memang terus terang aja lah. Kalaupun saya diminta ke Jakarta ini karena orang tua saya udah frustrasi juga. Karena kerjanya berantem dulu ya toh. Jadi waktu berantem inilah sisa saya ini berantem disilet oleh kawan lah bilang sebenarnya, karena dia nggak kalah, dia mertumbuk gitu kan, nggak bisa dilawan, saya disilet gitu loh ya. Jadi dulu orang tua saya sudah mulai khawatir kalau tetap ini di Siantar pasti biasanya lari kan ke terminal. Ya. Jadi kemudian saya diajaklah, sudah agak tanggung sebenarnya kelas 2 SMA. Tapi dugaan saya bukan soal Siantarnya lah, malah saya merasa kalaupun kehidupan saya waktu saya sekolah di Jakarta, terlebih waktu saya di mahasiswa, saya 4 tahun itu saya nomaden. Waktu di UKI itu, saya dengar juga Le begitu kerasnya menyelesaikan sarjana hukum di UKI. Iya, jadi bayangkan lah ya, nggak kebayang saya bisa paham, seorang berstatus mahasiswa, dia tidak punya kontrakan, kemudian hidupnya itu pakai satu rangsel, ya. Kemudian ada 2 pasang baju, begitulah kehidupan saya waktu saya jadi mahasiswa. Sebenarnya gelandangan. Jadi seperti musafir juga. Musafir asli musafir. Kalau jadi saya move dari satu kawan ke kawan,
kalau tidak lagi ada tempat saya untuk berteduh, satu-satunya kampus. Nah, jadi hari-hari kita itu memang hidup atau hidup, kira-kira begitu. Jadi saya selalu merasa begini, Hotman. Perjalanan hidup itu sesungguhnya hanya hidup saja saya sudah hebat bertahan di Jakarta. Anugerah. Sudah anugerah. Ya toh. Jadi hanya bisa saya bertahan hidup, tidak menjadi katakanlah mencuri, tapi masih normal, bagi saya itu sudah anugerah luar biasa, ya kan. Nah, jadi dasar itu kelihatannya kalau saya coba refleksi, kok hidup itu kayak apa ya, kayak ngotot gitu loh ya, karena dari kita ya model kayak begitu gitu loh. Jadi sampai saya bisa jadi sarjana hukum. Bagi orang lain mungkin sarjana hukum atau sarjana, tapi bagi saya itu pencapaian amazing luar biasa lah itu. Benar-benar tangan Tuhan lah sampai lulus. Saya kira iya, saya Fakultas kira itu sudah melampaui pikiran, anugerah kemurahan Tuhan lah itu. Tapi yang saya mau tanya lagi lah, tadi menarik juga sih kalau kita berdalam kesulitan sampai selesai kuliah itu kan. Yang menarik dari Lai Saur itu kan berdebat begitu ngotot, tapi kan narasi yang dibangun itu kan bagus. Ya, makasih. Saya tahu banyak informasi yang saya dapat bahwa Lai sebenarnya sebelum pengacara juga bergiat di satu lembaga Dale Carnegie. Ceritakan, Lai. Karena ini kan lembaga yang mengelola bagaimana berbicara, bagaimana berpikir positif, bagaimana kita membangun kepercayaan diri. Ya, saya pikir betul, Lai Hotman. Saya beruntung sebelum saya jadi lawyer, saya itu kerja atau ikut pelatihan-pelatihan Dale Carnegie. Jadi kami belajar effective speaking misalnya ya. Kami juga belajar bagaimana membangun rasa percaya diri. Jadi bagaimana membina relasi kepada orang. Nah, itu yang saya bilang saya beruntung, modal ini saya sudah punya dulu, baru terjun jadi lawyer. Jadi ya, kemampuan narasi berbicara itu betul. Misalnya kan kita kan tahu misalnya efektivitas komunikasi itu ada gesture, ada intonasi, kemudian ada artikulasi. Jadi itu udah kita pelajari sebelum kita jadi lawyer. Jadi betul, Lai Hotman, betul. Saya sangat beruntung. Saya mulai karir saya lawyer itu mulai dari kerja di Dale Carnegie atau instruktur Dale Carnegie. Oke lah. Karena ini suasana Mei ini kan kita perlu berefleksi nih, terutama tragedi 98, bagaimana perjuangan mahasiswa menggulingkan satu orde yang berkuasa penuh. Mohon nanti tanggapannya lah, karena saya juga merasakan suasana itu. Saya waktu itu baru merantau 2 tahun di sini, tahun 96 saya merantau ke Jakarta, saya kerja di pabrik, saya melihat kejadian itu juga. Saya tahu juga banyak mengadvokasi mahasiswa yang berjuang itu, terutama nanti teman-teman Porko. Apa yang Lai perjuangkan, bagaimana suasana perjuangan seorang pengacara di waktu itu? Ya, kan kita tahu persis waktu kita hidup zaman Orde Baru dalam bayangan-bayangan Presiden Soeharto itu kan situasi itu sangat represif kan. Menjelang reformasi, saya masih ingat itu di kantor PDIP yang sekarang itu ada namanya mimbar bebas. Di Panegoro sekarang. Di Panegoro kan, itu ada mimbar bebas, suasana apa namanya benih-benih perlawanan itu kemudian ada. Jadi kalau Lai tanya, saya mengingat 25 tahun, sering bulu kuduk saya itu bergetar. Kenapa? Saya masih ingat waktu saya masih berkantor, saya jadi ada kantor saya, numpang sebenarnya ada ruko itu menjual aksesoris mobil, kami dikasih fasilitas gratis di lantai 2 gitu. Di daerah mana itu? Di daerah Sawah Besar. Oh, yang mayoritas saudara kita Tionghoa. Iya, iya. Jadi setelah peristiwa huru-hara 2 hari kemudian saya ke kantor, semua gedung-gedung itu kalau bukan bekas bakaran itu apa namanya kaca-kacanya pecah atau bekas dijarah. Saya waktu itu berpikir seperti ini, loh,
apakah masih Indonesia ini masih ada gitu loh. Dan Saya ingat itu masih ditulis-tulis pribumi gitu ya. betul. Saya waktu itu berpikir, luar biasa. Jadi ketika kita ngobrol begini Le Hotman, kemudian membayangkan, nggak kita nyangka Indonesia ini masih ada gitu loh. Nah, jadi kita tahu persis kan untuk di Jakarta aja ada ribuan yang meninggal, ada ratusan orang diperkosa, selain misalnya harta bendanya yang lenyap begitu saja gitu loh. Nah, mengenang itu, kemudian kita hidup dalam situasi itu, saya hanya mengatakan berterima kasih kepada orang yang gugur, terlepas mereka nggak pernah disebut, tapi mereka itu adalah martir-martir yang namanya nggak pernah disebutkan. Mati bukan dosa atau kesalahan mereka, tapi karena ada situasi, katakanlah transformasi dari satu kekuasaan yang lama kepada kekuasaan yang baru. Nah, oleh karena itu ya kita berhutang kepada kawan-kawan itu, termasuk mereka juga yang gugur dan juga anak-anak mahasiswa yang betul-betul mereka ada sebagian meninggalkan kampusnya, mata pelajarannya, kemudian mereka hari ke hari berpikir bagaimana kemudian melawan rezim yang saat itu sangat kuat, rezim waktu itu yang sangat otoriter. Nah, jadi itu yang saya kira nggak bisa kita lupakan, bagaimana jasa-jasa mereka tentang Indonesia ini masih yang seperti ini. Memang mahasiswa menjadi pelopor waktu itu, reformasi itu, tapi banyak korban juga. Saya tinggal di Kampung Saoleh dekat Pondok Rangon. Pondok Rangon itu ada satu perkuburan khusus tragedi 98. Betul. Konon katanya berturuk-turuk manusia yang tidak dikenal dikubur di situ. Ini kan satu gambaran merefleksi nilai ya. Kita berharap ya ini jangan berulang lagi gitu. Karena tahun depan kita ketakutan juga nih dalam tanda kutip. Jangan dipakai lagi cara-cara yang ya demi kepentingannya dikorbankan orang lain. Bukan terjebak di sejarah 25 tahun yang lalu, tapi satu bangsa yang besar adalah yang mengenali sejarahnya. Jadi maksud saya kalau kita mau konsisten menghargai jasa-jasa yang gugur, jasa-jasa para pejuang reformasi, anak-anak mahasiswa atau adik-adik kita mahasiswa dulu, salah satu saya kira agenda yang mereka buat dulu 25 tahun yang lalu, saya kira kita harus merawat dan kemudian menuntaskan agenda-agenda adik-adik kita mahasiswa. Tentu bukan hanya mahasiswa ya, cuman memang di garda depan adalah anak-anak mahasiswa. Sebagai ucapan terima kasih kita, penghormatan kita kepada, seperti Laya bilang, nyawa yang hilang berturut-turut, barangkali mereka dikuburkan nggak normal seperti manusia. Itulah situasi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada saat itu. Saur, pertanyaan tentang toleransi, karena ini penting ke depan, merawat kebinekaan kita ini kan perlu toleransi. Saya tahu Lai dan tim juga bukan hanya memperjuangkan gereja yang ditolak, tapi juga saya pernah tahu Lai juga memperjuangkan Ahmadiyah, termasuk Lia Eden juga Lai perjuangkan dulu. Seingat saya itulah Apa nilai-nilai yang harus kita terus dengung-dengungkan soal toleransi ini. Toleransi ini kan membawa kita pada kesadaran. Saya teringat ada ucapan atau tulisan dari ini senior saya di jurnalis, CH Robin Simanullang. Dia berkata iman itu tidak bisa ditoleransi, tapi nilai iman dalam kehidupan sehari-hari kita bisa toleransi. Bukti kita beriman begitu. Yang saya bisa tangkap, memang kalau kita beriman pada agama kita nggak mungkin kita toleransi itu kan masalah pribadi. Tapi nilai-nilai kemanusiaan itu harus kita toleransi. Soal toleransi nilai, apa yang kita bisa refleksi ke depan? Ya, memang dulu saya masih ingat waktu saya kecil di Pematang Siantar dulu lah ya. Kalau saat-saat puasa atau menjelang lebaran gitu ya. Jadi itu waktu-waktu yang paling indah. Karena sering juga pas mau buka puasa, kita itu kesempatan untuk memukul beduk.
Nah, belum lagi, iya. Punya pengalaman juga nih. Betul, belum lagi kalau pas malam takbiran itu kita ikut rame. Jadi saya masih ingat tuh, ya saya nggak terlalu hati ya, sampai saya hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya ingat itu waktu saya dihantar. Jadi saya tinggal ada dulu namanya Langgar. Saya nggak tahu di Jawa ini apa namanya. Nah, jadi kita dengan anak-anak atau kawan-kawan kita yang muslim itu ya kita ngerasakan ada perbedaan gitu loh ya nah cuman begitu 30 tahun kemudian saya kembali, kalau dulu kan kita sarungan itu atau kawan-kawan sarungan, nah masjid Langgar ini sudah menjadi masjid tapi tidak lagi terjadi interaksi seperti kami kecil dulu gitu loh. Jadi Suasana keakraban itu enggak sudah hilang. Yang kedua yang paling tradisi yang ya mungkin kita masih terbatas ya. Kalau ada lebaran lah ya, itu senang banget. Kita akan dapat kue kiriman-kiriman dari tetangga kita yang muslim. Ya. Ya kan? Sebaliknya juga pas kita tahun baru biasanya kan kasih kue itu di Shanter sana bukan Natal, tahun baru. Kita juga mengirimkan kue lagi. Jadi ada 2 kali kita mendapatkan apa namanya makan kue enak, karena itu kan dulu terbatas ya makanan-makanan, jadi sedemikian alamiah, sedemikian indahnya persaudaraan itu. Tapi sekarang ini memang kelihatannya itu udah terkikis, bahkan kelihatan sudah hilang bahkan ya kan. Jadi orang sudah cenderung dalam konteks beragama itu eksklusif, kemudian dengan kelompoknya. Nah 25 tahun saya kira reformasi atau 70 tahun kita sekarang merdeka, saya pikir ini akan terus kita galakkan supaya Indonesia yang berbineka tunggal ika itu kemudian tetap bisa terawat atau terjaga. Di Sumatera Utara itu kan seingat saya lah 2 kota yang memang kota yang disebut plural, Siantar dan Sibolga, itu sudah sangat terkenal sejak dulu. Tapi secara keseluruhan, bukan memuji, di Tanah Batak juga kan sudah terbiasa orang berrelasi dengan yang berbeda begitu. Saya punya sahabat dulu, teman saya, sama-sama dulu kami di Bonani Pinasa, majalah Bonani Pinasa, Imran Nabitupulu. Beliau ini tokoh sekarang di tokoh muslim di Balige. Bahkan kalau nggak salah MUI, ketua MUI di Balige. Begitu sempat saya pulang ke Balige, saya jumpa masih bagus relasinya. Tadi kan ada semacam pesimisme dari Lae, suasana yang dulu waktu kecil di Siantar itu tidak rasakan lagi. Tentu kalau kita larut dalam pesimisme ini kan kita tidak ada harapan untuk kembali optimis. Tentu yang saya mau tanya ke Lae, karena Lae juga belajar motivasi, bagaimana kita mengangkat optimisme agar kita bangsa yang toleran, bangsa yang maju, berperadaban maju begitu. Saya kira pertama dibangun kesadaran. Indonesia ini tidak ada kalau katakanlah kalau kita tidak heterogen gitu loh ya. Itu dulu. Jadi Indonesia ini nggak ada kalau katakanlah hanya salah satu suku atau satu agama. Itu apa namanya keniscayaan lah. Dimulai kesadaran Indonesia ini dibangun oleh katakanlah the founding fathers, itu betul-betul berbineka, berbeda-beda, sehingga jadilah Indonesia dari negara suku-suku atau kelompok suku-suku. Kemudian komitmen mereka ini supaya lebih sejahtera, lebih kuat, dibangunlah yaitu Indonesia sebagai negara. Dan kita sadar itu yang membangun negara kita ini bukan hanya satu kelompok. Nah, kalau kita sadar itu, saya kira kita akan menyadari ternyata karena orang lain juga, sehingga saya tetap bisa ada gitu loh. Jadi dimulai dengan kesadaran itu. Yang kedua, bahwa kontrak sosial kita sebagai warga negara atau kitab suci kita kan kita sepakat negara berkonstitusi. Jadi apa yang kita sepakati di konstitusi kita, bahwa setiap kita punya hak, kemudian kewajiban sama di mata hukum, dan kemudian setiap kita itu menghargai komitmen-komitmen itu,
sekaligus juga orang merebut atau memperjuangkannya, nggak juga kemudian punya sikap tanda kutip mentalitas untuk dibelas kasihi. Saya lihat bukan karakter keindonesiaan kita itu. Jadi kalau kita bicara Indonesia, ya bicara tentang bagaimana republik ini proses menjadi, kemudian itu adalah diperjuangkan. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia, karakter keindonesiaan kita adalah para pejuang gitu loh. Jadi pejuang itu ya kita bersama-sama, bukan hanya kita sendiri. Itu bukan Indonesia menurut saya. Terakhir pertanyaannya, Le. Ada ungkapan begini, makin cerdas seseorang, makin tercerahkan seseorang, dia rindu pada identitasnya, asal usulnya, dari mana, nenek moyang dia pasti akan dia pelajari. Konteksnya, kebetulan kita sama-sama Batak ini, tapi lahir di kota yang relatif tidak lagi tidak seperti kami Parhuta-Huta ya. Saya di Humpang Hasudutan, Lai di Lok Sanggul. Pertanyaannya, Lai kan sosok publik yang orang Batak yang berpikiran maju, tapi sebagian kan orang Batak masih dominan lebih ke dalam, memikirkan ke dalam gitu. Bagaimana gagasan pendapat Lai agar kita juga larut menjadi garam, menjadi Batak yang otentik, tapi Batak yang juga berkarya untuk bangsa ini, tidak ada keminderan, percaya diri, bukan hanya di tanah Batak kita bisa berkarya begitu. Ya itu yang saya bilang bahwa saya belajar hukum, belajar konstitusi, bahwa sebagai kalau di pasal 1 itu kan dikatakan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat gitu kan. Nah, bicara kedaulatan tuh hak yang tertinggi kepada rakyat gitu loh. Jadi mindset bahwa daulat itu dimiliki ada diri saya sendiri. Jadi konsekuensinya itu harus saya cerminkan, satu itu. Kedua, misalnya saya sebagai seorang Batak kan ada yang unik ya, barangkali orang lain jangan salah pengertian bahwa setiap orang Batak itu kan merasa dia raja gitu loh. Ya kan, jadi ada 3 nilai yang dimiliki kebatakan: Somba Marhula-hula, kemudian Elek Marboru, kemudian Manak Mardongan Tubuh. Nah, saya selalu bilang sama orang-orang, tesis saya mendalami memikirkan Dalian Natolu ini. Ketika kita di sisi lain diminta Manak Mardongan Tubuh, itu kan betul-betul kita dalam berelasi ke satu marga itu kan hati-hati. Tetapi juga seorang Batak juga dituntut untuk belajar hormat, respek, yaitu Somba Marhula-hula. Oke. Jadi dia dalam kehidupan itu harus belajar dia bagaimana menghormati orang lain. Tetapi juga sekaligus dia diminta juga dia berjiwa besar, yaitu Elek Marburu gitu ya. Nah, saya bayangkan andaikan seorang katakanlah seorang Batak kemudian menghayati Dalian Natolu ini tanpa dia kelemahanes, saya kira cukup, karena ini kan kata kerja ini Somba Marhula-hula. Yang konyol kan bergeser dia kemudian yang kita tuntut orang lain. Misalnya gini, ada konyol kalau ada Paradaton, kami jadi hula-hula bahami bah atau jadi tulang katanya kan. Loh, seakan-akan bahwa jadi tulang jadi hula itu lebih tinggi dari boru, padahal yang mengantarkan dia supaya disomba adalah boru, tetapi kewajibannya dia adalah elek. Mana lebih berat tantangannya, kemudian somba atau elek? Nah, saya tidak mau mengatakan lebih, tapi sama saja mereka sama-sama raja. Jadi saya selalu dalam praktek, ya saya ini adalah raja ketika saya secara vertikal ke samping ya. Saya merasa dalam tradisi saya sebagai orang raja nyambung dengan konstitusi yang punya daulat. Ya toh, ke atas misalnya saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, yang otoritas dalam diri kita ini kan suatu kekuasaan yang absolut yang saya yakini. Nah, jadi dalam keseharian saya, secara nature background, kultur saya dihargai sebagai raja dan semua raja.
unik di Batak ini. Dan dalam konteks bernegara, yaitu saya adalah pemilik daulat, kemudian ke atas kita betul-betul adalah yang ketika kita percaya bahwa otoritas Tuhan ada dalam diri kita, inilah yang selalu saya belajar untuk mencerminkan itu dalam segala tindakan, perkataan, perbuatan saya dalam pekerjaan saya. Itulah. Mantap. Luar biasa pencerahannya, Lai. Sebenarnya masih banyak ingin saya tanyakan. Saya tahu waktu Lai terbatas. Terima kasih. Baik, demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang saya dengan Saur Siagian SHMH, seorang pengacara publik. Horas. Horas.